Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan baik selalu ya. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, Ata. Ada? Baik. Aza? Ada. Oke. Beni. Oke, hadir. Dito. Oke, hadir. Oke, semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, kita memulai pembelajaran kita, yaitu masih melanjutkan materi kita yang kemarin pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran kita, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya agar kalian semangat dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Baik, konsentrasi. Jadi, apabila Ibu menyebutkan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, kalian ikuti Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut. Oke, semuanya sudah semangat? Siap untuk pembelajaran? Siap. Oke, mari kita memulai pembelajarannya. Oke anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas siapa saja yang disebut dengan makhluk hidup dan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, mari kita review kembali tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu siapa saja sih yang disebut makhluk hidup? Makhluk hidup itu seperti kita, manusia, terus ada hewan, ada tumbuhan. Nah, terus apa saja sih ciri-cirinya? Nah, kemarin kita sudah membahas ya mengenai ciri-ciri makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu bergerak. Terus, apalagi ciri-cirinya? Bernafas, bersosialisasi dengan orang lain. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Di pembelajaran kita kali ini, yaitu pada subtema 4, kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Mengapa kita harus mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Ada yang tahu anak-anak? Kalau tidak ada yang tahu, baiklah di sini Ibu akan membahas ya, bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita mengetahui bagaimana sih tumbuhan itu bisa bertumbuh dan berkembang. Yang awalnya dari biji, lalu dia menjadi tunas, lalu bisa menjadi tumbuhan yang sangat besar. Baik anak-anak, fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tumbuhan bunga. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang suka hobi menanam bunga? Atau mungkin Bapak Ibunya hobi menanam bunga di rumah? Seperti yang kita tahu, bahwa bunga adalah tumbuhan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Ibu nanti akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga. Kemudian nanti Ibu juga akan memperkenalkan jenis-jenis bunga nasional. Baik, anak-anak coba perhatikan ke depan. Di sini Ibu membawa sebuah bunga. Siapa yang kenal dengan bunga ini? Baik, ini namanya bunga sepatu ya anak-anak. Bunga sepatu ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misal di pekarangan rumah atau di jalan-jalan, sekitar jalan seperti itu ada ya bunga sepatu. Nah, ternyata selain manusia yang memiliki bagian-bagian tubuh, bunga juga memiliki bagian-bagian pada tubuhnya. Apa saja sih Bu bagian-bagian dari tubuh? Nah, sebentar. Coba lihat gambar yang Ibu bawa di depan. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian pada bunga.
Bagian-bagian pada bunga itu ada seperti putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Nah, seperti yang kalian lihat ya, bahwa putik dan benang sari itu ada di bagian sini. Lalu mahkota bunga. Mahkota bunga itu di sini ya, anak-anak. Yang cantik-cantik itu, bagian cantik itu. Lalu ada bakal biji. Bakal biji ada di dalam ini, di dalam bunga ini. Lalu setelah bakal biji ada yang namanya kelopak bunga. Kelopak bunga. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga itu yang paling ujung ini. Dan ada tangkai bunga yang berfungsi untuk menopang bunga. Baik, setelah anak-anak mengetahui bagian-bagian dari tubuh bunga yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini pada halaman 38 yaitu ada bacaan tentang Bunga Nasional Indonesia. Nah, Ibu akan bacakan, anak-anak tolong menyimak dan diperhatikan ya. Bunga Nasional Indonesia. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Dari ketiga bunga yang sudah Ibu bacakan tadi, apakah ada yang sudah pernah melihat salah satunya? Di sini Ibu memiliki gambar yaitu tentang 3 bunga tadi. Ada bunga Rafflesia, bunga anggrek, dan juga bunga melati. Yang pertama adalah bunga Rafflesia. Ibu rasa kalian sudah pernah melihat ya, karena bunga Rafflesia adalah salah satu bunga yang menjadi ikon di daerah kita. Bunga Rafflesia ini disebut sebagai puspa langka karena sudah jarang tumbuh di daerah kita. Kemudian yang kedua ada bunga anggrek bulan. Nah, mungkin di sini ada orang tuanya yang suka menanam anggrek di rumah. Anggrek bulan ini disebut sebagai puspa pesona. Kenapa Bu disebut sebagai puspa pesona? Karena bunga anggrek adalah salah satu bunga yang memancarkan keindahannya sehingga disebut sebagai puspa pesona. Baik, yang ketiga yaitu tadi ada bunga melati putih. Bunga melati putih ini sebagai puspa bangsa, dan bunga melati ini sering kita temui ya, misal di alun-alun atau di mungkin ada orang tuanya yang menanam bunga melati ini di rumah. Setelah anak-anak mengenali berbagai macam jenis bunga nasional seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan juga Ibu juga sudah memberikan sedikit gambaran mengenai beberapa bunga nasional. Jadi, tugas anak-anak di sini adalah menuliskan salah satu bunga favorit anak-anak di buku tulis, kemudian mendeskripsikan bunga tersebut atau menuliskan ciri-ciri dari bunga tersebut. Misalnya, Bu, saya suka bunga Rafflesia. Kalian tuliskan di buku tulis bunga Rafflesia. Kemudian di bawahnya kalian tuliskan ciri-cirinya. Kalau bunga Rafflesia itu adalah bunga yang sangat langka. Terus bunga Rafflesia itu berwarna merah. Seperti itu, silakan dikerjakan. Setelah semuanya selesai mengerjakan tugas, jadi di sini anak-anak sudah lebih paham ya tentang jenis-jenis bunga nasional yang ada di Indonesia. Kemudian, tugas kedua kalian di sini nanti kita akan belajar kolase. Bu, apa sih itu kolase? Nah, jadi kolase adalah teknik mewarnai bunga dengan potongan-potongan kertas. Jadi nanti kita akan memotong-motong kertas menjadi bagian yang kecil, lalu kita tempelkan pada gambar yang sudah disediakan. Di sini nanti Ibu akan membagikan kepada kalian lembaran seperti ini. Kita nanti potong kertasnya terlebih dahulu, lalu kita tempelkan pada bagian-bagian gambar yang kosong ini, sehingga nanti akan membentuk suatu warna. Baik, setelah anak-anak menyelesaikan tugas kolase yang Ibu berikan tadi,
kita akan melanjutkan lagi di pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua kita kali ini yaitu tentang operasi hitung pembagian. Masih semangat anak-anak? Alhamdulillah semuanya masih semangat ya. Dan semoga nanti tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Baik, siapa yang sudah tahu mengenai pembagian? Nah, kalau belum, Ibu akan menjelaskan. Pembagian adalah salah satu operasi hitung yang ada di matematika. Jadi, selain ada pertambahan, pengurangan, terus ada perkalian, nah itu ada yang namanya pembagian. Baik, langsung saja ya Ibu masuk ke dalam sebuah contoh. Jadi, misalkan Ibu memiliki 4 bunga. Kemudian, keempat bunga ini akan Ibu masukkan ke dalam 2 tempat. Nah, kira-kira berapakah bunga yang berada di masing-masing tempat tersebut? Jadi Ibu punya 4 bunga ya, anak-anak, ada 4. Kemudian Ibu akan meletakkannya ke dalam 2 tempat. Jadi masing-masing tempat itu berisi berapa bunga? Nah, sebentar. Contohnya ini adalah 2 tempat yang akan Ibu masukkan bunganya ya. Jadi kita hitung dulu. Yang pertama kita masukkan 1 bunga di tempat yang pertama. Kemudian 1 bunga lagi di tempat yang satunya. Nah, ini sudah satu-satu ya dalam 2 tempat ini. Kemudian masih ada sisa lagi 2. Jadi biar sama rata, kita masukkan lagi satu-satu bunga di tempat yang pertama dan juga di tempat yang kedua. Jadi jawabannya berapa anak-anak? Di masing-masing tempat terdapat 2 bunga. Nah, itu adalah salah satu contoh konkret yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari kita tentang pembagian. Setelah anak-anak mengetahui tentang operasi pembagian, silahkan buka halaman 40. Yaitu di situ ada soal pembagian. Silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Setelah anak-anak mengerjakan tugas di halaman 40 tadi, jadi anak-anak sudah lebih paham dan mengerti ya tentang operasi hitung pembagian. Baik, di sini di akhir pembelajaran kita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jika tidak ada, maka Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Di hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di subtema 4 ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar mengenai bagian-bagian bunga, terus ada juga jenis-jenis bunga nasional, kemudian ada juga mengenai operasi hitung pembagian dan juga ada kolase. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Pusaka. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih, cukup di sini pembelajarannya. Jika nanti setelah ini ada pembelajaran lagi, silakan dilanjutkan dan Ibu akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya anak-anak.